Mendesain proyek, kaitannya dengan desain itu berhubungan erat dengan alur perencanaan. Nah, bagaimana alur perencanaan proyek profil itu? Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator P5. Siapa yang membentuk dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah terlebih dahulu harus membentuk tim fasilitator P5. Apa tugas dari tim fasilitator P5 tersebut? Tugasnya adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah bersama dengan tim fasilitator, itu merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan sekolahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah merancang dimensi, merancang tema, dan alokasi waktu P5. Dimensi profil pelajar Pancasila itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir kreatif. Kemudian setelah merancang dimensinya dari 6 itu kita pilih. Untuk proyek A itu dimensinya apa? Kita pilih 2. Kemudian temanya seperti yang sudah kita ketahui untuk tema profil atau tema proyek atau tema P5 secara mudahnya seperti itu. Tema 5 itu kan ada 7 untuk tingkat SMP, untuk tingkat SD ada 5, untuk tingkat SMA atau SMK ada 8. Nah, tema yang pertama itu adalah kearifan lokal, yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam wirausaha, dan yang ketujuh adalah berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI. Jadi sekolah atau tim fasilitator itu merancang 3 atau 4 tema untuk tingkat SMP, di mana satu proyeknya itu adalah satu tema. Saya ulangi, satu proyeknya adalah satu tema. Jika sekolah itu dalam 1 tahun itu menyelenggarakan 3 proyek, maka sekolah harus mengambil 3 tema. Kalau 4 ya berarti 4. Tetapi kalau dimensinya itu bisa lebih dari 1. Jadi katakanlah misalnya temanya adalah kearifan lokal, maka dimensi yang diambil itu bisa 1 atau 2. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Sekolah dalam hal ini fasilitator itu harus merencanakan teknik pelaksanaannya bagaimana. Waktunya bagaimana? Apakah menggunakan sistem 1 hari 1 jam atau 1 minggu 1 hari atau 1 bulan 1 minggu atau 1 semester beberapa minggu tergantung perhitungan jamnya. Kita ketahui bahwa untuk tingkat SMP itu kan ada 360 jam untuk proyeknya. 360 jam. Kalau kita hitung itu ya sekitar 9 minggu kalau dilaksanakan dalam blok. Dan itu bisa dibagi dalam 1 tahun. Misalnya satu proyeknya 2, 2, 2, 2, 3 atau 3, 3 tergantung kedalaman dan keluasan proyek itu tersendiri. Jadi kita tidak bisa memukul rata satu proyeknya itu harus sekian. Yang penting akumulasinya dalam 1 tahun itu ada 360 jam. Jadi kembali ke dimensi tadi, setiap proyek itu minimal 2 dimensi. Minimal 2 dimensi. Nah, dimensi itu pun harus diterjemahkan lagi. Harus diterjemahkan artinya disubkan. Apa artinya? Ya diterjemahkan lagi elemennya apa. Misalnya, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka elemennya apa? Harus diambil 2 atau 3. Kita seperti yang kita ketahui bahwa dimensi beriman dan bertakwa itu elemennya kan ada 5. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Jadi diterjemahkan diambil 2.
atau 3. Kemudian dari elemen itu diterjemahkan lagi menjadi sub-elemen. Nah, sub-elemen itu karena terlalu banyak, silakan Bapak Ibu silakan dibaca sendiri, karena masing-masing elemen itu juga mempunyai sub-elemen. Jadi saya ulangi, satu proyek itu satu tema. Satu tema terdiri dari 2 dimensi. Nah, masing-masing dimensi itu bisa terdiri 2 atau 3 elemen. Masing-masing elemen bisa terdiri 2 atau 3 sub-elemen. Begitu. Kembali ke alokasi waktu. Menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, yang paling baik itu adalah sistem blok. Mengapa saya pilih sistem blok? Karena demikian, Bapak Ibu. Eh, Kalau dibuat sistem blok, itu siswa, kelebihan yang pertama, siswa itu lebih fokus. Jadi begini, katakanlah ada suatu proyek, itu 1 minggu. 1 minggu sekitar 40 jam. Nah, dalam 40 jam, dalam 1 minggu itu, siswa fokus pada proyek itu. Siswa tidak terganggu dengan PR, dengan tugas mata pelajaran yang lain. Dia fokus, misalnya katakanlah ada proyek misalnya wirausaha, misalnya membuat apa kemudian dijual, misalnya membuat apa ya terasi lah misalnya atau garam atau apa. Kemudian dalam 1 minggu itu fokus. Hari pertama mungkin dirancang teorinya, perencanyaannya, kemudian yang kedua dan seterusnya, yang terakhir asesmennya bagaimana. Itu harus dirancang dengan lengkap. Jadi siswa itu betul-betul fokus dan konsentrasi. Yang kedua, alasan yang kedua adalah mengapa saya katakan blog itu lebih baik dari yang lain. Kesan yang dilihat, kesan yang ditimbulkan. Jadi kalau misalnya 1 minggu, 1 hari 1 jam atau 1 minggu 1 hari, itu mohon maaf, kesannya seperti pelajaran intrakurikuler, bukan kokurikuler, bukan melaksanakan suatu proyek. Itu kesan yang diambil. Nah, karena kesan yang terlihat dan juga kesan yang dialami oleh siswa itu seperti itu, saya lagi ini pendapat saya itu lebih cenderung ke blog. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, alur perencanaan proyek selanjutnya adalah menyusun modul proyek. Nah, ini yang susah. Tidak ada modul proyek yang baku. Sekali lagi, tidak ada modul proyek yang baku. Di sini saya hanya mencontohkan salah satu contoh model proyek, yaitu suara demokrasi. Itu pun hanya contoh. Sekali lagi, hanya contoh, tidak ada contoh yang baku. Tetapi walaupun tidak ada contoh yang baku, itu pun harus ada apa namanya standarisasinya. Seperti dulu kita buat RPP itu kan harus ada standarisasinya. Harus ada apa namanya tujuan, identitas sekolah dan seterusnya. Adapun format dan sebagainya tambahannya tidak ada format yang baku. Apakah bentuknya ke bawah, ke kanan, kolom atau kotak-kotak, itu sebenarnya tidak ada aturan ya bagus. Sama dengan menyusun modul proyek. Masing-masing sekolah itu bisa mengembangkan sendiri, atau untuk tahap awal bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan kurikulum merdeka itu bisa mencontoh yang ada. Walaupun saya lihat contoh-contoh yang ada itu terlalu perfeksionis. Jadi sekali lagi terlalu perfeksionis, terlalu banyak yang dibahas. Sehingga mohon maaf, itu sangat-sangat merepotkan guru kalau kalau misalnya contohnya itu sudah terlalu perfect, terlalu banyak. Ya seperti itu. Maka kita ambil yang penting-penting saja. Yang penting apa ya? Jelas judulnya apa, temanya apa, topiknya apa, kan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Merancang strateginya bagaimana tadi termasuk ya. Strategi dalam hal ini adalah pelaporan. Nah, ini yang susah. Saya yakin Bapak Ibu dulu ketika kurikulum K13, saya yakin Bapak Ibu itu sudah melaksanakan project ya, atau project based learning. Itu mirip seperti itu. Perbedaannya adalah kalau project based learning dulu itu hanya ditangani oleh satu guru. Tetapi untuk project P5 ini ditangani oleh banyak guru. Bisa 3 atau 4 tergantung project itu berafiliasi dengan mapel apa.
Jadi kalau misalnya proyek itu berafiliasi dengan pelajaran matematika, kemudian IPA, kemudian IPS, kemudian bahasa Indonesia, maka yang terlibat adalah keempat guru tersebut, Bapak Ibu. Jadi tim fasilitator di sini harus merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasilnya itu harus seperti apa. Demikian Bapak Ibu.